Ngerjai orang naruh dompet kosong di jalan, ternyata korbannya bapaknya sendiri. Jadi ini kejadiannya udah lama banget. Waktu itu aku dan teman-temanku iseng banget, karena dulu kan lagi ngetren tuh naruh dompet kosong di jalan. Terus kalau misalnya ada yang lewat dan ngelihat itu dompet, sebagian pasti ada yang berhenti buat ngecek itu dompet. Nah karena waktu itu kita iseng banget, dan saat itu kita lagi gabut, akhirnya aku dan teman-teman aku itu naruh dompet kosong di jalan, sambil nunggu orang yang ngelihat. Kita itu sembunyi di balik pohon. Nah kalau misalnya ada yang lewat dan ngelihat, terus berhenti buat ngambil itu dompet, disitulah kita keluar dari persembunyian dan teriak sambil ketawa supaya yang ngambil itu dompet malu. Jujur itu hal paling iseng yang kita lakuin, tapi karena saat itu kita masih anak-anak, ya udah itu kayak buat seru-seruan aja. Nah setelah ada 3 orang korban yang lewat, gak disangka-sangka dan gak diduga-duga, tiba-tiba aja orang tuanya teman aku ini lewat, dan ternyata bapaknya ngeliat dompet itu, tapi dia gak langsung ngambil. Terus dia gak ngomong juga ke mamanya si temanku ini. Nah pas bapaknya itu lewat, teman aku itu langsung lega karena bapaknya itu gak berhenti buat ngambil tuh dompet. Tapi ternyata pas sampai di simpang rumahnya, bapaknya langsung nurunin mamanya temanku ini. Dia nggak ngomong kenapa diturunin. Ternyata karena bapaknya ini mau balik buat ngambil tuh dompet. Nah pas bapaknya tuh balik buat ngambil tuh dompet, kita langsung terbengong. Teman aku ini mukanya langsung pucat. Tapi saat itu kita nggak muncul, kita tetap sembunyi. Dan bapaknya itu langsung ngecek itu dompet, ternyata dompetnya kosong. Dia langsung buang tuh dompet dan dia langsung pergi balik ke rumah. Saat itu teman aku langsung pulang ke rumahnya karena dia udah terlanjur malu banget ke kita, karena dia udah ikut ngerjain bapaknya sendiri. Nah pas langsung sampai di rumah, bapaknya langsung cerita ke mamanya tadi kalau dia nurunin mamanya tadi di simpang karena dia nemu dompet, tapi ternyata dompetnya itu kosong. Di situ mamanya langsung bilang ke bapaknya itu karena bapaknya nggak mau ngomong ke mamanya, dan kalau misalnya ada uang di dalam dompet itu, bapaknya mau pakai uang itu sendiri dan nggak ngasih tahu ke mamanya. Tapi di situ temen aku nggak cerita kalau itu ulahnya. Setelah itu dia balik lagi ke tempat kita. Di situ dia langsung ceritain apa yang terjadi di rumahnya, dan saat itu kita udah berhenti buat ngerjain orang. Kita nggak lanjutin lagi karena kita takut kalau nanti yang lewat itu bapak kita sendiri. Dari situ kita benar-benar belajar buat jangan jadi orang iseng. Oh ya kalian jangan